Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, dalam situasi atau kondisi cuaca saat ini, kesehatan sangat penting bagi Anda tentunya. Nah, berbincang atau berbicara masalah kesehatan hari ini atau sore hari ini di Harmoni Bali, saya Madi Sukadenekarang kembali hadir akan membicarakan atau berbincang-bincang mengenai kesehatan juga. Hari ini kita akan mengambil sebuah topik yaitu mengenal penyakit Takayasu, gangguan langka pada pembuluh darah. Nah, mendengar nama penyakitnya saja seperti kita mengingatkan kepada negeri matahari terbit. Ini apakah ada asal-usul penyakit tersebut? Nanti kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir. Dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Dr. Eka Gunawijaya, SPA Subspesialis Kardiologi, Dokter Spesialis Anak Subspesialis Kardiologi. Om Swastiastu, Dr. Eka. Sehat selalu, Dok. Sehat, sama-sama. Baik, terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini, dan juga hari ini kita sudah menghadirkan Dr. Kumaratini, SPSK Vina, dokter spesialis saraf. Om Swastiastu, selamat sore Dr. Kumara. Saya panggil Dr. Kumara, nggih? Iya, Kumara. Baik, apa kabar, Dok? Sehat Baik, selalu, nggih? Sehat. Baik, terima kasih dokter. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai penyakit Takayasu. Ini mengingatkan nama sahabat saya nih dari Jepang ini, dokter. Saya ke Dokter Kumara ya, biasanya ladies first ya. Saya mau Oke, Dokter Kumara. Ini kalau kita ngomongin tentang penyakit Takayasu, ini bisa dijelaskan, Dok? Ini sebenarnya penyakit baru, lama, asalnya dari Jepang, ataukah bagaimana, Dok? Iya, sebenarnya bukan penyakit baru gitu. Ini sudah dikenal beberapa dekade ke belakang ya. Iya. Jadi Takayasu ini namanya Takayasu karena yang menemukan dokter Takayasu. Ya, jadi yang membuat suatu kesimpulan bahwa ini adalah merupakan suatu penyakit pembuluh darah besar ya, pembuluh darah besar yang berada di seluruh tubuh yang bersifat kronik, artinya bukan terjadi mendadak. Jadi dia sudah terjadi perlahan-lahan. Yang basic dasar dari penyakit ini adalah penyakit kita bilang imunologi. Jadi badan kita sendiri yang membuat sel-sel pertahanan tubuh kita sendiri yang bereaksi berlebihan terhadap dinding sel dari pembuluh darah, terutama pembuluh darah besar, sehingga akan terjadi komplikasi akibat pembuluh darah tersebut mulai mengeras dan menyempit. Timbullah manifestasi yang sangat beragam akibat proses itu. Ini yang kita dasar dari Takayasu arteritis. Jadi ini bisa dikatakan ini penyakit langka nggak sih, Dok? Langka, terutama pada anak-anak ya. Dia biasanya terjadi pada usia, memang menunjukkan gejala pada usia di bawah 40 tahun. Cuman pada usia-usia yang di bawah 10 tahun atau 12 tahun ke bawah itu relatif langka. Jadi kejadiannya kalau misalnya kita bandingkan dengan stroke ya, stroke yang umum terjadi, itu kan sekitar 70 per 100 ribu orang ya. Sedangkan ini mungkin kurang dari satu ya, Dokter Eka ya. Dan per 1 juta. Ya, jadi beda sekali ya. Jadi kalau menurut data ini juga terjadi di Indonesia, bahkan di Bali pun ada. Iya. Kemarin kasus yang kita tangani, tapi kebetulan dia mungkin bukan orang dari Bali ya, tapi dirujuk ke Bali. Jadi orang Indonesia pada usia yang cukup dini, 10 tahun. Sebenarnya siapa saja yang berisiko mengalami penyakit Takayasu ini sendiri, Dok? Semua orang bisa, semua ras bisa, hanya saja kejadiannya jauh lebih tinggi pada ras Asia. Ras Asia ya, makanya Takayasu dari Jepang, Asia Timur ya jauh lebih tinggi pada ras Asia, dan memang wanita jauh lebih tinggi kejadiannya. Entah kenapa, belum Jadi ada yang bisa dikatakan ini kalau kita berbicara tentang gender, nih wanita bisa lebih besar prosentasenya terkena penyakit Takayasu ini. Jauh lebih besar. Oke. Ya, bahkan mungkin sampai 80-90% ya wanita ya. 9:1 ya. Baik. 9 laki 1. Tapi bukan berarti laki-laki aman terhadap penyakit Takayasu ini, Dokter Eka. Tetap bisa. Bisa saja Cuman terjadi. lebih jarang dari membandingkan perempuan.
Mhm. Ada alasan nggak sih dok, kenapa sih perempuan lebih rentan terkena penyakit Takayasu ini sendiri? Nah, sampai sekarang penyakit yang sudah ditemukan dari kalau nggak salah 1908 itu, hampir seabad itu ya, Iya. Dr. Kumaraya. Itu belum pernah diketahui persis mengapa bisa terjadi gitu. Ya, jadi apa yang mencetus, apakah itu suatu infeksi virus atau bakteri atau alergi tertentu, belum terjawab sampai sekarang. Tapi muncul yang jelas pasti ada pencetusnya, dan kemudian juga semua orang bisa kena, Nah, enggak. baik. Ini seperti dokter Kumara sampaikan, ini siapa saja bisa terkena, termasuk juga anak-anak kan, dok? Kasus anak sebenarnya secara epidemiologi atau berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya itu kasusnya sangat jarang dibandingkan kasus dewasa. Karena memang kisaran yang tersering itu kalau nggak salah itu 16 tahun sampai 40 tahun yang terbanyak usia yang terkena. Tapi yang kemarin kita tangani 10 tahun, 10 ya, tahun. usia 10 tahun, jadi remaja aja belum nih dia ya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang penyakit Takayasu ini sendiri, ini sebenarnya penyebab utama dari penyakit Takayasu ini apa sih dok? Belum pernah terjawab ya Sampai saat ini. sampai sekarang. Mhm. Yang jelas penyebab itu menimbulkan tubuh bereaksi berlebihan. Bereaksi berlebihan, kalau kita ketahui sebenarnya sel pertahanan tubuh itu dibentuk terhadap virus tertentu. Anggap misalnya virus influenza menyerang, akan dibentuk antibodi dari tubuh untuk melawan virus itu, gitu, membunuh virus itu. Nah, ini tidak diketahui apa yang mencetus, tapi tiba-tiba aja antibodi terbentuk. Tapi yang diserang justru bukan musuh dari tubuh, tapi yang diserang adalah tubuh kita sendiri, tubuh dari pasien sendiri gitu. Yang diserang ya bagian pembuluh darahnya itu tadi ya, Dr. Kum. Ya, Dokter Kum, berarti kita berbicara tentang apakah faktor pencetus terjadinya penyakit Takayasu ini secara genetika atau lingkungan atau gaya hidup, seperti itu dok? Ya, genetik pada beberapa literatur dianggap ada perannya, genetik ada perannya di sana. Kemudian jadi memang ada pada gen-gen tertentu, buktinya dia kan muncul dominan di Asia, ya di Asia. Gen-gen tertentu yang mungkin memang ada kelainan, ya seperti yang Dokter Eka bilang ada pencetus, infeksi biasanya, sehingga terjadilah proses yang menyebabkan badan itu berusaha teraktivasi dia kemampuan untuk mempertahankan dirinya, tapi salah sasaran. Anehnya yang kena adalah dinding pembuluh darah, dinding pembuluh darah yang besar-besar, sehingga muncullah gejala-gejala Takayasu arteritis tersebut akibat dinding pembuluh darah dalam tanda kutip yang besar yang terkena, sehingga terjadi gejala-gejala yang menyebabkan seorang anak mengalami keluhan, dibawa ke dokter, dan akhirnya dokter curiga ini Takayasu karena ada gejala-gejala tertentu yang membuat kita curiga, oh jangan-jangan ini Takayasu arteritis seperti itu. Ada gejala-gejala yang sangat khas terjadi. Dok, ini dinding pembuluh darah besar itu lokasinya di mana saja sih dok? Lokasi yang paling sering terkena adalah pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Kita bilang aorta namanya. Kalau pelajaran biologi dulu ya, aorta. Waduh, saya bukan jurusan biologi dok. Jadi pembuluh darah yang pas keluar dari jantung itu. Ya ada yang melengkung namanya arcus aorta, lengkung aorta itu. Nah lengkung aorta ini akan keluar pembuluh darah besar juga yang memberi makan lengan atas, leher, otak, kanan kiri, lengan atas kanan kiri, kemudian pembuluh darah otak kanan kiri. Nah itu yang paling sering terkena. Tapi dia juga bisa merembet ke bawah, ke pembuluh darah aorta yang turun ke bawah, ke perut, kemudian ke bercabang-cabang menjadi pembuluh darah kaki. Nah kalau yang terkena adalah
pembuluh darah otak, tentu manifestasinya lebih banyak penyakitnya seperti stroke. Ya, kemudian kalau dia masuk ke pembuluh darah yang bawah ya bisa gangguan ginjal, kemudian gangguan nyeri-nyeri kaki, karena pembuluh darah kaki kan juga terkenal seringkali merupakan salah satu gejala yang mencurigakan, nyeri-nyeri kaki. Jadi semua pembuluh darah besar yang keluar dari aorta dan aortanya itu sendiri dindingnya menebal karena proses radang yang dibentuk akibat badannya itu melawan dinding pembuluh darah itu. Baik. Nah, ini seperti disampaikan oleh Dr. Kumara dan juga Dr. Eka, ini harus diketahui gejala awal yang sering muncul. Seperti apa gejala awalnya? Nanti kita akan bahas lagi, kita rehat sejenak. Dan di sesi berikutnya silahkan pemirsa, kami akan mengundang Anda untuk bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita, yaitu mengenal penyakit Takayasu, gangguan langka pada pembuluh darah di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Mengenal penyakit Takayasu, gangguan langka pada pembuluh darah. Masih kita bahas, masih bersama Dr. Eka Gunawijaya. Beliau dokter spesialis anak subspesialis kardiologi. Dan juga ada Dr. Kumaratini, dokter spesialis saraf. Silakan Anda yang ingin bergabung, bertanya lebih banyak lagi. Mungkin Anda ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita. Atau mungkin ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Silahkan, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini Dr. Kumara. Nah, Dr. Kum ya, saya panggil Dr. Kum aja kali boleh ya, Dokter? Ya, Dr. Kum. Nah, tadi sempat terjeda, ini berarti ada hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat ketika mengetahui tadi sudah dijelaskan apa itu penyakit Takayasu, kemudian pencetusnya bahkan tidak diketahui ya dok ya, Iya, Dokter betul. Eka ya. Nah ini apa yang harus diketahui gejala-gejala yang sering timbul, yang sering muncul di awal, jangan-jangan mengarah ke penyakit Takayasu ini sendiri dok? Sulit sebenarnya pada fase awal kita itu mengetahui ini Takayasu atau tidak, karena memang kejadiannya kan sangat jarang, sangat jarang. Jadi kalau kita di dunia kedokteran lebih sering mengobati orang atau berpikir bahwa penyakit penyebab seseorang itu ada suatu what's common is common. Jadi yang sering terjadi itulah yang memang sering terjadi, begitu ya. Nah tapi karena Takayasu ini sangat jarang, kita tidak berpikir pada fase awal itu bahwa ini adalah suatu Takayasu. Mungkin nanti Dr. Eka bisa menambahkan. Jadi gejala-gejalanya sangat bervariasi, Pak. Bervariasi, mungkin dia lesu karena pembuluh darahnya menebal kan ya. Kemudian ada yang bilang dia sering demam ya karena memang proses radang ya, inflamasi yang muncul karena badan itu melawan badannya sendiri. Dan berbagai variasi yang lain. Nah seringkali pasien itu justru datang pada fase lanjut, di mana membuat dokter tuh akhirnya curiga ini Takayasu nih jangan-jangan seperti itu. Jadi pada fase lanjut itu ada gejala-gejala yang khas. Jadi nadi tidak teraba, itu sebenarnya sudah fase lanjut. Nadi tangan tidak teraba, kemudian tekanan darah kanan dan kiri berbeda. Jadi pasiennya muncul dengan gejala-gejala komplikasi akibat pembuluh darahnya menyempit. Jadi dia stroke pada usia yang relatif dini, ya di usia-usia muda kurang dari 40 tahun. Kemudian dia kemarin pasien yang kita tangani buta, ya gangguan penglihatan yang terjadi pada usia dini tanpa penyebab yang jelas, tapi ternyata nadi tidak teraba seperti itu ya. Kemudian tensinya, tekanan darah juga beda antara kanan dan kiri karena yang mungkin satu menyempit, satu belum, seperti itu. Jadi gejala awal sebelum dia timbul sebagai manifestasi gangguan pembuluh darah itu memang sangat sulit kita temui. Berpikir bahwa ini suatu Takayasu. Ya, Dokter Eka, ini kapan seharusnya ketika kita mengetahui ini
jangan menjadi dokter bagi diri sendiri dulu ya. Nah, itu yang sering saya dengarkan. Jadi ketika gejala-gejala yang seperti Dr. Kum sampaikan tadi ini sendiri, itu gejala biasa aja. Itu jangan-jangan kalau kita telat sedikit saja, mungkin saja bisa mengarah ke Takayasu ini sendiri. Kapan seharusnya kita harus menuju ke fasilitas kesehatan atau datang ke dokter itu sendiri ketika gejala itu timbul, Dok? Ya, sudah barang tentu ya ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Karena penyakit ini sebenarnya penyakit yang berat ya. Tidak ada satupun tipenya dari dari Takayasu itu kan dibagi 5 tuh. Tidak ada satupun yang ringan. Jadi bervariasi dari mulai masalah di otaknya ya termasuk yang gejala yang serupa stroke itu. Kemudian juga hipertensi juga ya. Jadi hipertensi kita tidak hanya mengenal hipertensi pada orang-orang dewasa ataupun tua. Anak-anak pun bisa mengalami hipertensi dan sudah barang tentu itu suatu hal yang mudah kita lakukan pemeriksaan di tingkat vaskes manapun ya, termasuk vaskes 1 pun rata-rata sudah harus ada pemeriksaan tensimeter. Karena salah satu dari komplikasi ya dari Takayasu ini adalah hipertensi. Jadi kita memang dengan mudah bisa mendeteksi adanya hipertensi tersebut ya dari pemeriksaan yang kita lakukan atau yang dokter lakukan dengan pemeriksaan standar sekalipun ya. Termasuk tadi juga mungkin dokterku sudah nyampaikan ya ada kelemahan atau rasa lemas yang nggak bisa dijelaskan penyebabnya apa. Kejadiannya tidak mendadak tapi pelan-pelan terjadi. Kemudian juga penurunan penglihatan ya. Penurunan penglihatan itu cenderung ke arah nggak lihat gitu loh. Jadi bukan karena penurunan penglihatan karena harus ganti kacamata gitu, enggak. Ya. Jadi kebetulan kasus yang kemarin itu ditemukan oleh sejawat kita yang dari luar Bali ngirim itu ya. Karena ada perbedaan tensi antara tangan bagian tubuh bagian atas dengan kaki gitu. Awalnya dari pemeriksaan sederhana aja, dari kok nadinya beda ya di atas sama bawah ya, di atas kok tinggi sekali teraba gitu loh, yang di bawah kok lemah gitu. Jadi hati-hati dengan adanya hipertensi, hati-hati dengan tensi yang berbeda antara tubuh atas sama bawah. Jadi bisa dikatakan ada tes atau pemeriksaan awal yang diperlukan untuk mendeteksi penyakit ini, Dokter Eka? Yang cukup dengan yang standar. Tapi pemeriksaan khusus seperti tes laboratorium tidak ada. Jadi kita murni dari pemeriksaan fisis harian yang biasa dilakukan oleh tenaga medis. Jadi bisa dilihat nggak sih, Dok, hanya dengan melihat secara visual saja, Dok? Dengan pemeriksaan fisis standar bisa, tetapi sudah barang tentu itu sudah mungkin gradasinya sudah menjadi lebih berat ya. Tapi kalau untuk yang baru awal-awal muncul sulit. Baik. Baik, Dokterku, tadi ada yang menarik sekali dengan gejala-gejala yang dirasakan oleh seseorang, lesu, demam, kemudian variasi yang lainnya, bahkan maaf ketika mereka datang dengan fase yang sudah lanjut seperti ini. Ini berarti ada perkembangan penyakit ini jika tidak segera ditangani, Dok. Kalau tidak segera ditangani, efeknya tentu karena pembuluh darah ya ini ya, pembuluh darah besar, efeknya tentu mengenai organ-organ yang penting, ya, jantung, ya bisa terjadi kerusakan jantung, bahkan gagal jantung karena di usia dini dia sudah mengalami tekanan darah tinggi, semua pembuluh darahnya tersumbat, jantung tentu akan bekerja lebih berat. Dan manifestasinya karena bidang saya stroke, ya stroke pada usia yang relatif dini. Jadi bisa ke otak seperti itu, Dok? Sangat. Karena pembuluh darah yang aorta itu paling pertama dia keluar kan selain memberi makan jantung, dia memberi makan paling pertama adalah otak dan tangan ya. Jadi pasiennya nadinya bisa tidak teraba karena ini pembuluh darahnya menyempit. Kemudian bisa juga ginjal terganggu pada usia yang relatif dini. Sehingga awal-awal kita pasien itu dikeluhkan oleh keluarga ya mungkin
rasa lelah, lesu yang tidak seperti bukan orang yang normal kebanyakan dan tidak ketemu penyebabnya apa. Seringkali begitu. Jadi diperiksa-periksa apa sih ini penyebabnya. Kemudian kadang-kadang anak kecil kan jarang ditensi ya. Jarang. Oke. Apalagi tensi semua sisi Semua tubuh sisi itu ya. tubuh. Jarang dilakukan pada anak kecil. Biasanya Ya, tensi ya satu aja ya, lengan kiri kah atau lengan kanan kah. Tapi tensi untuk kaki jarang banget. Dokter Eka mengatakan ini ternyata Takayasu ini pun ada 5 seperti itu. Dibagi menjadi 5. Ya, derajat keparahannya ya. Keparahannya. Maaf, bukan derajat keparahannya sebenarnya. Lokasi di mana terjadi penyempitan pembuluh darah lah atau gangguan pembuluh darah gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, yang 2 dibagi 2, A dan B juga gitu. Inikah yang dikatakan Dokter Kum, ini mereka yang datang dengan pemeriksaan datang dengan fase yang sudah lanjut karena mereka mengabaikan mungkin lesu, demam biasa saja, seperti itu kah? Oh, enggak. Ini pembagiannya itu didasarkan atas lokasi di mana pembuluh darahnya menyempit. Jadi bukan karena derajat ringan beratnya, bukan. Bukan, seperti itu. Ya. Jadi kalau ya 1-5 itu, yang 1 itu dari awal pembuluh darah aorta keluar itu kejadiannya. Kemudian yang diserang pembuluh darah yang ukuran sedang. Kemudian derajat 2 yang pembuluh darah besar dan sedang. Derajat 3 turun lagi gitu ke bagian pembuluh darah bagian dada. Derajat 4 sudah gabungan ya, dari dada sama perut juga kena pembuluh darah bagian perut. Yang 5 baru seluruhnya. Ya, jadi kalau lihat lokasi itu ya mungkin yang paling berat yang derajat 5 ya seluruhnya. Sampai kaki. Itu dia. Ya. Dokter Kum, berarti ada metode pengobatan yang tersedia saat ini untuk menangani penyakit Takayasu ini sendiri, Dok? Ini sebenarnya bidang imunologi ya, bidang penyakit autoimun namanya, yang badan melawan badan sendiri. Jadi memang pada fase dia fase aktif jadi dia lagi meradang, memang sangat diperlukan obat-obat imunologi yang untuk meredam proses itu. Tolong dibantu Dokter Eka, seperti obat-obat steroid, golongan steroid ya, yang paling mudah dan paling gampang tersedia di Indonesia juga, walaupun sekarang obatnya kan sudah advance ya, berkembang jauh sekali ke obat-obat yang bekerja pada level sel pembentuknya sebenarnya. Nanti beliau mungkin kemudian pada fase di mana pembuluh darah tersebut sudah menyempit, di mana fase meradang itu mereda, yang muncullah efek komplikasinya akibat pembuluh darahnya itu menebal, sehingga muncullah gejala stroke, gejala jantung, gejala lain-lain. Nah di situ kita berada pada kondisi apakah orang ini pembuluh darahnya bisa diselamatkan atau tidak dengan misalnya dibuka. Ya, dibuka, yang merupakan bidang saya dan bidang Dokter Eka, namanya pengobatan endovaskular. Kita lebarkan pembuluh darah tersebut dengan pasang ring, atau memang kalau memang tidak bisa dipasang ring, ada namanya bypass. Jadi pembuluh darah di sisi lain ya yang ditempel ke pembuluh darah tersebut sehingga otak dapat makan ya, sehingga si penderita tidak mengalami serangan stroke berulang. Seperti itu. Jadi ada pengobatan yang membuat menenangkan pasien ini sehingga tidak terjadi peradangan terus-menerus. Nah, itu pengobatannya bisa remisi eksaserbasi bisa diberikan, kemudian setelah mereda tidak usah diberikan. Kemudian pada saat diperlukan diberikan lagi. Beliau yang akan menjawab itu. Kemudian ada pengobatan yang pada fase kita harus membuka pembuluh darah itu. Membuka untuk menolong organ-organ yang tidak mendapat makanan akibat pembuluh darah tersebut sudah sangat menyempit, bahkan tertutup sama sekali. Jadi intinya harus dioperasi? Kalau dia sudah menimbulkan gejala seperti stroke dan memang sudah tidak, kita ingin menolong orang tersebut, ya kita harus buka dengan cara pakai ring atau segala macam, atau bypass namanya, operasi terbuka. Memang harus dibuka pembuluh darah pada saat yang tepat. Jadi bukan setiap saat bisa kita buka. Jadi pada saat yang tepat. Gitu ya. Baik Dokter Kum dan Dokter Eka, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Kita masih di Harmoni Bali, bagaimana mengenal penyakit Takayasu, gangguan langka pada pembuluh darah. Masih bersama dokter spesialis anak, subspesialis kardiologi, Dr. Eka Gunawijaya, dan juga ada dokter spesialis saraf yang hari ini kita hadirkan pada sore hari ini, Dr. Kumaratini tentunya. Silakan, Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Menyambung pertanyaan saya tadi itu sendiri, dari Dr. Kum, Dr. Eka ada yang ingin ditambahkan tentunya dengan metode pengobatan yang tersedia saat ini untuk penyakit Takayasu ini sendiri, Dok? Ya, saya sebenarnya sudah terjawab oleh Dr. Kum tadi. Iya. Memang pengobatannya kita memang ada pertama memikirkan memberikan namanya antiinflamasi ya. Antiinflamasi itu semua peradangan pun inflamasi namanya, termasuk peradangan yang di pembuluh darah yang seperti begini. Jadi memberikan obat antinya itu ya. Dan pemberian obat itu juga bukan di dosis yang biasa. Jadi harus dosis yang tinggi dia. Dosis yang tinggi juga tidak diberikan satu kali ya. Jadi tergantung dari kondisi pasien apakah perlu diulang pemberiannya. Kalau itu tetap juga gagal dan terjadi pemburukan kondisi karena nggak mampu obatnya, jadi kita pilih ke yang lebih atas lagi namanya imunosupresan. Imunosupresan itu menekan semua respon imun tubuh, respon pertahanan tubuh itu justru ditekan habis-habisan ya. Supaya enggak menyerang tubuh itu sendiri. Pembuluh darah tubuh itu enggak dibikin tambah sempit dia gitu. Itu mungkin pilihan terakhir yang dikerjakan untuk pengobatan. Ya. Tetapi sementara dokter yang ada di intervensi tadi ya, yang harus dibuka pakai balon, dipasangin ring biar terbuka lagi pembuluh darahnya, itu juga tetap harus siap-siap. Kalau seandainya obat gagal, gejala memburuk, cepat harus dibuka pembuluh darah yang menyempit itu sebelum terlambat. Ya. Dok, ada terapi khusus nggak sih, Dok, yang efektif untuk penyakit ini? HDMP ya, high dose methylprednisolone. Ya, apa itu, itu obat antiinflamasi tadi. Masih menggunakan obat dengan ya, terapi kalau itu? dia menggunakan obat. Ya. Di luar itu kalau itu nggak mampu ya intervensi seperti yang kemarin kita kerjakan ya, Dr. Kum ya. Jadi pasang ring ya kalau untuk orang tua dewasa itu kan penyakit jantung koroner ya, arteri koronernya yang kena, pasang ring. Ini juga begitu. Cuman pembuluh darahnya bukan pembuluh darah di jantung tapi yang pembuluh darah yang ada di luar jantungnya gitu. Termasuk juga ketika seorang anak terkena penyakit ini, Dok? Penanganannya sama? Ya sama. Jadi anakkah, bayikah gitu misalnya. Cuman penyakit ini memang nggak menyerang bayi. Ya, yang kemarin kebetulan memang kasusnya anak itu sangat jarang. Takayasu sendiri sudah jarang, ini amat sangat jarang lagi kalau anak-anak. Baik. Dokter Kum, ini penyakit ini bisa disembuhkan nggak sih untuk sepenuhnya? Atau hanya bisa dikontrol gejalanya pada seseorang, Dok? Dikontrol ya, Dok ya? Ya, tepatnya dikontrol ya. Tepatnya dikontrol. Ya. Tetapi tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Tidak jelas perjalanannya. Ada yang mengatakan setelah sekian tahun dia akan mereda, hilang. Ada yang bilang begitu. Jadi kalau berbicara kekambuhan bisa saja terjadi. Bisa sekali, bisa sekali. Sehingga orang seseorang apabila sudah terdiagnosis Takayasu, ya kita memang harus memastikan bahwa pasien itu dalam kondisi terkontrol supaya tidak terjadi penyakit ini teraktivasi lagi sehingga menyerang pembuluh darah yang lebih luas. Walaupun beberapa literatur mengatakan bahwa dia akan remisi itu artinya mereda. Setelah 5-6 tahun dia mereda, bahkan ada yang mengatakan bisa tidak kambuh lagi. Sama seperti penyakit lupus, seperti itu kan memang harus terkontrol dengan baik dia. Pencetus-pencetusnya juga harus dihindari. Ya, Takayasu sendiri pencetusnya katanya infeksi. Tapi kita kan tidak bisa menghindari infeksi seumur hidup kita. Pasti ada virus, bakteri yang beredar di lingkungan kita. Jadi pada orang yang
cenderung mengalami Takayasu arteritis, dia akan bisa berespon dengan cara yang berbeda seperti tadi. Beresponnya ya dia akan menyerang pembuluh darahnya sendiri apabila teraktivasi oleh infeksi baru lagi. Jadi akan begitu terus. Hanya saja ya penyakit ini sebenarnya kan belum jelas sekali. Yeah. Ada yang mengatakan dia bisa remisi, ada yang mengatakan dia akan harus seumur hidup terkontrol. Itulah gunanya pasien kontrol ke dokter secara rutin. Baik, nah ini berbicara tentang ini harus dikontrol gejalanya. Ini berarti ada hubungannya dengan kualitas hidup pasien dalam jangka panjang, dokter? Iya, betul. Ini penyakit ini bisa berulang dalam 10 tahun maksudnya. Sekarang kena nih, sampai dengan 10 tahun kemudian masih mungkin bisa ada muncul kekambuhan dia. Jadi dalam perjalanan itu benar-benar harus diawasi, ada keluhan serupa yang muncul enggak kalau seandainya pasien membaik sudah. Gitu. Betul, bisa berulang. Jadi bisa saja berulang kekambuhannya. Betul, ya. 10 tahun sekali. Dalam rentang tahun waktu. Ya, rentang waktu 10 tahun. Berarti ada hal-hal yang perlu dihindari, dokter Kum, ketika seseorang yang sudah divonis mempunyai penyakit Takayasu ini, ada hal-hal yang harusnya dihindari, misalnya makanankah, aktivitaskah yang berlebihan, seperti itu, dok? Iya, biasanya orang dengan Takayasu itu kan datang sudah dengan kondisi badannya mengalami efek ya. Yeah. Apakah jantungnya sudah terganggu, apakah dia hipertensi, apakah dia stroke, apakah dia gangguan penglihatan. Nah, perawatan dan gaya hidup itu tentu berkaitan dengan apa yang sedang diderita dia. Misalnya dia hipertensi, tentu saja ya dia harus minum obat teratur, dia harus melakukan aktivitas lifestyle yang baik ya supaya tidak memperburuk kondisi hipertensinya. Demikian juga yang sudah mengalami gangguan jantung, olahraganya pun juga harus disesuaikan dengan fungsi jantungnya. Jadi sering lebih ke arah bagian tubuh mana yang sudah terkena dan lifestyle mana yang lebih cocok dalam kondisi bukan kecacatan ya yang sedang terjadi pada dia. Di samping mengontrol penyakit ini, ya namanya penyakit autoimun, tentu saja si pasien juga harus sehat, stress free seperti itu ya. Karena penyakit autoimun kan seringkali dikaitkan dengan proses badan kita tuh inflamasi namanya istilah kedokterannya. Orang stres kan pasti inflamasi badannya, kemudian begadang, itu pasti badan kita cenderung bersifat reaktif. Mungkin juga makanan-makanan tertentu yang mungkin seperti high sugar seperti itu ya. Jadi secara umum ya lifestyle yang sehat tentu harus diperhatikan pada orang dengan kondisi autoimun. Kemudian lifestyle yang cocok dengan kondisi yang sedang dia derita. Apakah dia memang sudah mengalami gagal jantung, hipertensi, mungkin dia sudah mengalami gagal ginjal atau ginjalnya sudah menurun fungsinya. Karena semua organ penting kita kan dapat makan dari pembuluh darah. Itu sih menurut saya. Ya, baik. Tadi ada yang menarik juga ketika saya bertanya tentang ini kalau kita berbicara tentang gender, siapakah yang prosentasenya lebih besar terkena penyakit Takayasu ini? Ternyata kalau kita berbicara tentang perempuan dan laki-laki, perempuanlah yang lebih banyak lagi. Yang namanya perempuan ini kan dalam kondisi tertentu bisa saja dalam saat ketika mereka sudah berumah tangga mengalami yang namanya kehamilan. Ini berpengaruh nggak sih, dok, ketika seorang perempuan yang dalam kondisi hamil tetapi terdeteksi dan mempunyai gejala ke arah Takayasu ini sendiri, dok? Oke. Dokter? Ya, saya dokter anak ngomongin lebih dekat dia dengan ibu hamil ya. Baik, saya menekankan pertama mungkin dulu, kadang kehamilan pun akan sulit dialami untuk penderita Takayasu itu. Yeah. Ya. Karena dalam penanganannya, jadi untuk pemeliharaan kalau istilah kita ya, sekali diobatin sudah kita nyatakan membaik, kemudian diberikan obat-obat untuk pemeliharaan namanya. Itu salah satunya dampaknya adalah mengurangi kemungkinan untuk
nidasi, jadi bisa menimbulkan pendarahan pada saat baru sel telur itu dibuahi dan tertanam di rahim, ya. Dampak dari obat tersebut, ya. Tapi kalau dokter kandungannya mampu untuk melakukan memungkinkan seseorang dengan Takayasu itu hamil, itu sudah sangat bagus sekali, ya. Cuman memang perhatian ekstra harus diberikan karena masalahnya mampukah tubuh seorang ibu hamil yang notabene misalnya mengalami Takayasu yang sudah barang tentu aliran pembuluh darahnya itu tidak sebagus yang normal, mampukah untuk memberikan aliran darah yang bagus juga untuk janinnya. Nah, itu yang harus diupayakan oleh seorang dokter kandungan, ya. Tapi jelas itu tidak mudah, ya. Pertama, tidak mudah untuk bisa hamil. Yang kedua, tidak mudah memelihara kehamilan. Biasanya juga akan diwaspadai kemungkinan pertumbuhan janin yang terhambat, ya. Jadi risiko janinnya nggak bisa tumbuh jadi cukup bulan untuk dilahirkan. Jadi kadang-kadang buru-buru prematur pun harus cepat dikeluarkan gitu loh, sebelum gugur di dalam gitu dia. Ya, Begitu, ada Pak yang mengatakan setiap penyakit ini bisa dicegah. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit Takayasu ini bisa dicegah nggak sih? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Pemirsa, kami masih mengundang Anda di sesi berikutnya di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih berbincang-bincang mengenai penyakit Takayasu, gangguan langka pada pembuluh darah. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih, kami masih di Harmoni Bali dan mengenal penyakit Takayasu, gangguan langka pada pembuluh darah. Masih kita bahas di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, kembali kami buka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Dr. Eka Gunawijaya. Beliau adalah dokter spesialis anak subspesialis kardiologi dan juga hari ini kita sudah menghadirkan Dr. Kumaratini, dokter spesialis syaraf tentunya. Dan silakan Anda bertanya mengenai topik kita atau seputaran topik kita pada sore hari ini. Dr. Kumara, tadi kita sempat jeda tentang ini penyakit Takayasu ini bisa dicegah nggak sih, Dok? Dicegah mungkin sulit ya, karena takdir namanya. Yang namanya penyakit nggak bisa kita prediksi kapan datangnya. Komponen genetiknya itu kan kita nggak sulit memprediksi ya. Jadi gen yang dia bawa untuk berespon seperti ini itu yang sulit kita. Ya mungkin tidak ada yang tahu badan kita nanti akan berespon seperti itu atau tidak. Seperti itu sih menurut saya. Ya, Dengan bagi mereka yang memiliki risiko seperti itu, Dokter Eka? Nggak ada, ya. Jadi sangat sulit menentukan yang mana berisiko, yang mana tidak. Jadi penyakit ini benar-benar sedikit untuk memberikan informasi ya tentang penyakit ini, apa yang harus dihindari, kemudian kelompok-kelompok pasien mana yang berisiko mengalami penyakit Takayasu ini. Nggak ada. Baik. Kembali lagi ke awal, mungkin saya ingin tanyakan, kenapa masyarakat datangnya dengan fase yang lebih lanjut sih, Dok? Apa yang menyebabkan? Seperti yang saya bilang tadi, karena dia sangat jarang. Ya, sangat jarang terjadi. Sehingga dokter pun dia ke puskesmas misalnya demam, lesu, mungkin tidak akan berpikir itu Takayasu. Jadi biasnya di sana. Jadi jarang ditemukan itu karena dia memang tidak terdeteksi dari awal. Kemudian kedua, gejalanya sangat bervariasi, yang sebelum dia masuk ke fase-fase pembuluh darah menyempit ya. Jadi sangat bervariasi sehingga orang mungkin tidak akan menduga bahwa ini suatu Takayasu pada fase itu. Jadi kita akan curiga nih Takayasu setelah dia masuk ke fase pembuluh darah menyempit dengan gejala yang sangat khas, nadi tidak teraba,
hipertensi di kanan kiri beda seperti itu. Jadi memang awal-awal dan juga perjalanannya pelan-pelan, insidious, jadi tidak terlihat di perjalanannya. Ya kelihatan tidak sehat saja, lesu, berat badan menurun, sering demam, dan dengan penyakit yang seperti itu datang ke dokter banyak sekali kan penyebabnya. Bisa berbagai macam hal. Ada yang bilang mungkin seperti gejala orang TBC. Ya, orang TBC kan begitu, demam, lesu, berat badan menurun. Dan kadang-kadang katanya superimpose ya. TBC itu sebagai pemicu kadang-kadang. Pemicu dari proses Takayasu ini akhirnya. Jadi Takayasu ini kan sebenarnya penyakit pembuluh darah besar. Tapi dia ada komponen genetik dan komponen pencetusnya. Nah, pada saat dia tercetus dalam proses inflamasi itu radang, dia tidak sifatnya akut. Sekarang dia meradang hebat, itu enggak, pelan-pelan dia. Sehingga sering sekali tidak terdiagnosis. Itu yang mungkin menyebabkan juga dia nampaknya rare, jarang. Baru ketemu setelah heboh seperti itu. Itu kira-kira. Baik, Dokter Eka mengatakan ini siapa saja bisa terkena penyakit Takayasu ini sendiri. Ini kalau kita berbicara tentang rentang usianya 16 sampai 40, di bawah 40 ini rentan sekali terkena Takayasu ini sendiri. Tetapi ini yang mengejutkan kita juga ketika dokter mengatakan anak usia 10 tahun pun bisa menderita penyakit Takayasu ini sendiri. Tentunya ini membuat keluarga yang memiliki pasien tersebut agak terkejut, shock, bisa dikatakan demikian ketika sudah didiagnosis bahwa anaknya menderita Takayasu ini sendiri. Dokter, ada semacam pesan atau saran kepada keluarga bagi pasien dan keluarga yang sedang menghadapi penyakit ini sendiri, Dok? Apa yang diberikan kekuatan untuk pasien dan keluarga ini sendiri, Dok? Yang jelas, walaupun penyakit Takayasu ini merupakan penyakit yang sangat berisiko fatal, tapi tetap masih ada peluang untuk bisa menyembuhkan Pak Karang ya. Jadi yang paling penting adalah setelah itu bukan hanya ketemu sekali, dirawat, kemudian diobati hingga sampai final harus operasi, tapi setelah itu selesai, nggak boleh ya. Jadi saran saya sih tetap lakukan pemeriksaan rutin yang disarankan. Jadi biasanya kita sih kontrol ya, rajin harus kontrol. Kenapa rajin harus kontrol? Karena di sana petugas medis, dokter ataupun siapapun yang bertugas medis akan mampu melihat adakah satu perubahan baru yang mungkin bukan yang ke arah baik tapi justru ke arah yang lebih buruk, biar tahu lebih dini ya. Sehingga pemberian pengulangan pengobatan yang tadi telah kita sampaikan berdua untuk pemberian antiinflamasi itu bisa diberikan lebih dini sebelum terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Ya. Misalnya dari suatu tipe yang mungkin yang lebih sederhana menjadi lebih berat, ya itu paling nggak bisa dihindarin dengan cara mengetahui lebih dini. Kalau kontrol berarti kan membuka peluang petugas medis untuk tahu lebih awal dia ya. Jadi jangan berpuas diri dulu setelah pengobatan pertama misalnya bagus, jangan berpuas diri dulu karena tadi sudah saya sampaikan bisa terjadi lagi dalam rentang 10 tahun ya gitu. Ya, kalau berbicara tentang kontrol ini kapan seseorang yang sudah terdiagnosis diagnosa penyakit berpenyakit Takayasu ini sendiri harus melakukan kontrol itu sendiri, Dok? Ya, ada satu pasien yang kemarin kita tangani bersama itu ya, yang memang harus memakai ring ya, ring di pembuluh darah yang sebelumnya nggak kelihatan gitu. Kita pasangin ring itu mesti kontrol, dia habis tindakan dia pulang kontrol 3 hari malah gitu. Jadi 3 hari harus datang balik kontrol untuk melihat apakah ring itu masih bertahan enggak atau tersumbat justru gitu dia. Kemudian obatnya perlu dinaikkan enggak dosisnya. Jadi ada obat yang kita berikan untuk mencegah pembekuan darah di ring yang kita pasang itu gitu. Biasanya kemudian habis 3 hari, 7 hari. Kemudian tiap 7 hari yakin tidak ada masalah 14 hari. Yakin tidak ada masalah tiap bulan. Dan untuk selanjutnya biasanya sih tiap bulan. Kecuali
benar-benar yakin tidak ada gejala baru, kemudian masalah yang lama juga tetap stabil, tidak ada masalah. Biasanya kita mundur 3 bulan ya. Dan kebetulan pasien yang kemarin itu dari luar Bali ya, jadi kita juga harus maklumin kalau kontrol tiap bulan juga nggak gampang buat mereka. Iya, Ya. ini memerlukan banyak sekali harus dipikirkan. Mereka Iya. juga memikirkan waktu, kemudian maaf biaya juga, Iya. seperti itu dok. Orang tua kan juga harus tetap Bekerja. bekerja, masalahnya kalau nganter kan ya berarti harus meninggalkan pekerjaan gitu. Itu berpengaruh nggak dok ketika kontrol ini sendiri tidak continue dilakukan? Ya, sangat berpengaruh karena kita tidak pernah bisa menduga ya kapan seandainya penyakit itu muncul kembali. Ya. Tiba-tiba nengok Nggak aja. ada penanda, benar-benar nggak ada Baik. penanda. Tapi mungkin dari pemeriksaan fisik seorang dokter bisa diketahui itu tanda-tanda awal itu. Gitu. Baik, Dokter Kum, seperti kata Dokter Eka, ini selalu ada peluang, selalu ada harapan ini sendiri. Berarti ada harapan atau perkembangan terbaru dalam penelitian penyakit Takayasu ini sendiri yang bisa memberikan solusi lebih baik lagi bagi pasien, dokter? Ya, obatnya kan untuk mengontrol ya, mengontrol kejadian-kejadian berulang. Jadi yang sudah terjadi sudah lewat kan. Yeah. Oh, pasang ring akhirnya dia terbuka pembuluh darahnya. Yeah. Jadi aliran darah ke otak sekarang udah lancar. Terus gimana sekarang biar tidak pembuluh darah lain kena, kan itu intinya. Jadi pengobatannya pun sudah sangat berkembang. Ada golongan-golongan yang saya bilang tadi dia bekerja di sel pembuatnya. Kalau golongan steroid itu kan setelah terjadi dia redam seperti itu ya. Nah, ada golongan-golongan obat yang memang bekerja di sel pembuat itu sendiri sehingga proses radang itu bisa direda lebih ke apa namanya? Hulu ya, Yeah. lebih ke hulu. Golongannya itu kita bilang golongan monoklonal antibody namanya. Tidak ada di sini. Ya, itu mungkin itu obat yang sulit mungkin diperoleh. Sudah di-approve sih di level Ya. internasional tapi tidak tahu sudah ada atau tidak. Ini ada pengaruhnya dengan yang lagi happening sekarang, efisiensi seperti itu dok nantinya. No comment. No comment kata dokter ya. Nah ini seperti yang di awal saya sempat mengatakan ini penyakit ternyata kalau dokter Eka mengatakan ini tahun 1908 ini penyakitnya sudah ada ya dok ya. Itu pertama kali yang melaporkan tuh justru bukan dokter jantung seperti saya, Ya. bukan juga Dokter dokter syaraf. saraf seperti dokter Kum, tapi yang melaporkan pertama itu dokter ahli mata. Hah? Ya, dokter Mikito Takayasu lengkapnya. Makanya dipakai seorang- namanya. Ya, menjadi dipakai namanya. Penyakit Takayasu ini Betul, sendiri. Betul. Dia dokter mata yang melaporkan kejadian anak tiba-tiba mengalami kebutaan. Oh. Kemudian ternyata setelah dilihat ke belakang bola mata itu retinanya, pembuluh darahnya itu bermasalah. Baik. Ya, jadi tampak sana. Dan itu ternyata itu awal ditemukan ada penyakit baru. Namanya penyakit Akhirnya Takayasu. namakanlah Takayasu. Takayasu ini Ya. sendiri. Nah ini mungkin menjadi informasi juga bagi masyarakat seperti saat ini sore hari ini kita mengadakan dialog hari ini kita memberikan pengetahuan sosialisasi kepada masyarakat ternyata ada loh penyakit Takayasu ini. Nah dokter Eka ataupun dokter Kum ini di mana masyarakat bisa mengetahui atau mendapatkan informasi dan bantuan lebih lanjut mengenai penyakit Takayasu ini sendiri dok? Ya, di yang sentral penanganan kita di sini untuk masalah kesehatan ya di Rumah Sakit Ngurah. Baik. Ya, di sana juga ini juga rujukan dari manapun juga ujungnya masuk ke Rumah Sakit Ngurah ya, Prof Ngurah. Itu kita bisa memang dapat info ya di sana. Baik, baik. Dokter Kum, tentunya ada pesan kepada masyarakat mengenai topik kita pada sore hari ini, penyakit Takayasu ini sendiri, gangguan langka pada pembuluh darah ini sendiri. Ya, pesan saya apabila memang kita memiliki gejala penyakit ya tentu harus menuju ke fasilitas
kesehatan terdekat ya, fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan dan juga untuk bisa diketahui masalah penyakit itu seperti apa. Ya. Dan kalau misalnya ini kan zaman BPJS, misalnya di Vaskes pelayanan 1 atau pelayanan yang lebih dini itu masih juga seseorang itu mengalami keluhan, ya dia layak mendapatkan kesempatan untuk diperiksa lebih lanjut sehingga kita bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang seperti ini, yang tersembunyi seperti ini, yang sebenarnya bisa kita kendalikan sehingga tidak sampai ke fase yang harus memerlukan tindakan yang sangat invasif seperti pemasangan stent dan lain-lain. Jadi kenali diri sendiri ya, kita harus aware dengan apa yang sedang terjadi pada diri kita, dan juga yang bisa melakukan evaluasi tahap dini adalah diri kita sendiri sebagai seorang pasien. Oh, saya ini tidak baik-baik saja. Kita tetap harus menuju ke tempat pelayanan kesehatan yang benar, ya, yang benar untuk mendapatkan informasi yang benar dan pengobatan yang benar tentu saja. Itu saja. Baik, Dokter Eka ada yang ingin ditambahkan? Cukup Pak Karang. Udah lengkap yang disebutkan oleh Dr. Kum. Ini yang menarik sekali, kenali diri sendiri. Ketika gejala itu muncul, segera lakukan pemeriksaan kepada yang ahlinya, dokter atau fasilitas kesehatan. Jangan menjadi dokter bagi diri sendiri. Betul. Jangan coba-coba menjadi dokter Googling. bagi diri sendiri. Itu dia yang terpenting. Dokter Eka, Dokter Kum, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Mendes Sekarang terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.